Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi di mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan hal ihwal teknik penulisan karya ilmiah terkait dengan konvensi, di mana konvensi nanti definisinya apa, kemudian maksud dan isinya seperti apa, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya akan membahas mengenai konsep perwajahan, setting atau penomoran dalam penulisan karya ilmiah itu gambarannya seperti apa, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini akan kita buka untuk memahami terkait dengan konsep dari konvensi naskah karya ilmiah. Jadi, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan konvensi naskah karya ilmiah? Artinya adalah bahwasanya bicara mengenai konvensi itu adalah ada peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga atau beberapa lembaga tertentu yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan. Jadi, intinya adalah konvensi itu pada prinsipnya adalah setiap lembaga, setiap perguruan tinggi itu pasti memiliki konvensi terkait dengan karya ilmiah, sehingga itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman semua yang pada akhirnya nanti akan menulis karya ilmiah itu pertama harus memperhatikan konvensi yang seperti apa yang diberlakukan oleh instansi yang sedang Anda ikuti gitu. Apakah nanti Anda itu sedang mengikuti lomba, apakah Anda sedang menyusun makalah atau skripsi pada saat panjenengan kuliah, itu perhatikan, tidak usah melihat kampus sana sini. Perhatikan kampus di mana panjenengan sedang melaksanakan perkuliahan. Karena nanti antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, aturan ya terkait dengan pedoman penulisan itu masing-masing lembaga, masing-masing instansi itu biasanya memiliki peraturan tersendiri, sehingga itu kemudian disebut dengan konvensi. Atau bisa jadi lembaga atau instansi atau perguruan tinggi, antara perguruan tinggi ini A dan B itu ternyata punya konvensi yang sama, jadi peraturannya kebetulan sama. Oleh karena itu ketika panjenengan mendapati makalah atau tesis atau skripsi dan lain sebagainya yang terkait dengan karya ilmiah, tentu terkadang antara tesis antara kampus yang satu dengan yang lainnya itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Nah, jadi nanti pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konvensi naskah karya ilmiah atau peraturan-peraturan yang digunakan oleh lembaga atau instansi tertentu terkait dengan penulisan karya ilmiah. Jadi intinya adalah prinsipnya di dalam instansi tertentu pasti punya ya peraturan atau pedoman penulisan dalam karya ilmiah. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan bagian-bagian yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Biasanya kalau kita bicara mengenai karya tulis ilmiah itu diawali dengan yang pertama adalah biasanya yang paling luar itu adalah bicara dengan cover. Jadi nanti panjenengan membuat cover makalah, cover skripsi itu seperti apa, ikuti petunjuk yang diberikan oleh instansi yang panjenengan ikuti. Kira-kira seperti itu. Jadi cover itu penulisannya bagaimana, kemudian peraturan marginnya seperti apa. Jadi kelengkapannya itu untuk menuliskan covernya, untuk menuliskan kata pengantar, kemudian kalimat persembahan, kemudian abstrak, dan seterusnya. Itu nanti biasanya masing-masing perguruan tinggi atau masing-masing instansi itu punya peraturan yang bisa jadi sama atau sangat berbeda antara instansi satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan bahan atau jumlah halaman ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan ukuran. Jadi kalau bicara mengenai bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu biasanya adalah kertas HVS A4. Nah, jadi biasanya nanti sebelum di print out itu teman-teman harus bisanya melihat di bagian setting layoutnya ya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi karena panjenengan itu menulis karya ilmiah, panjenengan bukan menulis novel atau cerpen. Bahkan menulis novel atau cerpen pun juga ada aturannya, apalagi ini adalah bicara mengenai karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah biasanya, tetapi ini biasanya loh ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada peraturan-peraturan yang berbeda yang diberlakukan oleh instansi tertentu. Jadi pertama harus diperhatikan ketika nanti panjenengan menyusun
tesis atau menyusun skripsi dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk ukuran makalah mungkin tidak sekaku atau tidak serigid ketika kita menyusun karya tulis ilmiah akhir atau skripsi. Nah, biasanya bahan yang digunakan itu adalah kertas HVS A4. Maka nanti jangan lupa dalam settingnya, dalam menata layoutnya itu harus disetting bahwasanya ini adalah kertasnya yang digunakan HVS A4, dan tintanya biasanya yang lazim digunakan oleh perguruan tinggi manapun adalah warnanya biru. Jadi warna yang digunakan ya, warna tinta yang digunakan itu adalah biasanya warna tinta hitam. Kalaupun ada yang biru mungkin ada 1-2, tetapi pada umumnya lazimnya perguruan tinggi menggunakan tinta dalam penulisan karya ilmiah itu adalah menggunakan tinta warna biru. Kemudian mengenai jumlah ya, jumlah halaman. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, sebetulnya halaman untuk karya ilmiah itu berapa halaman sih idealnya begitu. Nah, itu tergantung juga jenis karya ilmiahnya yang dimaksud itu apa. Kalau makalah itu biasanya minimal itu 10 halaman. 10 halaman itu sudah meliputi pendahuluan, pembahasan, kemudian penutup. Itu minimal loh ya. Jadi ketika panjenengan menyusun makalah kok jumlahnya adalah kurang dari 10 halaman, itu menurut saya kurang lazim gitu. Karena lazimnya minimal makalah itu 10 halaman. Karena 10 halaman itu sudah dicomot untuk bagian pendahuluannya, di mana pendahuluan itu adalah latar belakang dan rumusan masalahnya. Kemudian pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan penutup dan daftar pustakanya. Maka untuk teman-teman mahasiswa ketika panjenengan diminta untuk menyusun makalah di mata kuliah tertentu, usahakan ya minimal itu adalah 10 halaman. Jadi usahakan 10 halaman karena ini karena ini judulnya makalah. Itu kalau makalah ya minimal 10 halaman. Bagaimana kalau laporan praktek kerja? Misalkan panjenengan nanti di semester 6 atau di semester berapa Anda ada penugasan praktek di lapangan ya. PPL atau praktikum apa begitu. Itu biasanya Anda diminta juga untuk memberikan laporan penelitian atau laporan kerja di lapangannya seperti apa. Nah, itu rata-rata biasanya perguruan tinggi memberikan batasan minimal atau rata-rata adalah sekitar 40 halaman. Jadi nanti karena lebih banyak dari makalah, kenapa? Karena laporan praktek di lapangan, laporan praktek kerja itu kan biasanya karena praktek kerja biasanya selain menampilkan data-data di lapangan kan juga menceritakan juga lokasi yang panjenengan teliti, waktunya kapan, apa yang dilakukan, praktek yang dikerjakan apa, maka tentu secara substansi atau isinya lebih banyak ketimbang makalah. Jadi menceritakan semua yang pernah dilakukan ketika melakukan praktek kerja di lapangan. Nah, itu kira-kira rata-rata 40 halaman. Pasti teman-teman nanti ketika melaksanakan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat atau dulu disebut PPL, itu pasti nantinya akan dimintai laporan ya, laporan praktek kerja di lapangan. Itu kira-kira rata-rata itu adalah 40 halaman. Nah, bagaimana dengan skripsi, Bu ya? Kalau skripsi sebetulnya ini bukan menjadi ukuran patokan ya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan ukuran halaman skripsi itu harus sekian, itu tidak. Tergantung pembahasannya juga gitu. Jadi tergantung judul atau tema yang sedang diusung juga. Ketika memang dianggap perlu untuk panjang lebarkan pembahasannya ya, maka silakan karya tulis ilmiah itu ditulis sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau kita bicara minimal ya, rata-rata lah ya, bicara rata-rata yang namanya skripsi, kalau makalah saja minimal 10 halaman, kemudian kalau praktek kerja lapangan itu minimal 40, tentu skripsi harusnya di atasnya dong gitu. Jadi paling tidak kalau skripsi itu paling tidak 60 halaman. Syukur-syukur lebih. Saya waktu mengerjakan skripsi pada waktu melaksanakan tugas akhir pada waktu strata 1 atau sarjana, itu halamannya 100 lebih, 130-an. Maka ketika pembahasannya akan lebih tajam, maka tentu penulisannya juga akan semakin banyak. Kita bicara minimal ya, jadi minimal paling tidak skripsi itu 60 lah. Jangan sampai skripsi tugas akhir karya ilmiah dari seorang mahasiswa tingkat sarjana ternyata hanya 30 halaman misalnya, itu sangat tidak lazim gitu. Jadi paling tidak ada 60 halaman lah minimal gitu. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Nah, bagaimana kalau tesis pula? Karena tesis itu adalah untuk teman-teman mahasiswa yang S2 ya harusnya lebih banyak lagi gitu. Dan tentu sekali lagi ini tidak bisa menjadi sebuah ukuran.
di kampus manapun sebetulnya tidak sampai membuat batasan kalau skripsi harus sekian-sekian, tidak, tetapi kan kita bicara mengenai kelaziman ya, jadi sebuah karya tulis ilmiah. Kalau tesis ya tentu paling tidak minimal itu ya 80 halaman lah ya. Seharusnya lebih dari itulah karena di tingkat magister atau S2. Sedangkan terakhir untuk tingkat disertasi atau untuk teman-teman yang mengambil program doktor di S3 tentu harus lebih banyak lagi dibandingkan dengan makalah, dibandingkan dengan laporan praktek kerja, dibandingkan dengan skripsi atau tesis. Kalau disertasi ya paling tidak 200-an halaman lah ya, 250 halaman idealnya begitu. Nah, itu jadi bicara mengenai konvensi, bicara mengenai kesepakatan peraturan yang digunakan oleh instansi atau lembaga tertentu terkait dengan cara dan bahan tulis yang disepakati bersama. Itu monggo nanti kembali ke kampusnya masing-masing mengenai bahan kertasnya itu apa, kemudian pengaturan halamannya berapa, itu biasanya di dalam instansi tersendiri ada peraturannya. Jadi paling tidak yang saya sampaikan tadi panjenengan supaya ada gambaran ya. Jadi konvensi masing-masing perguruan tinggi itu tidak bisa disamakan. Ada yang kebetulan sama, tetapi ada juga yang berbeda gitu. Setelah kita bicara mengenai bahan dan kemudian jumlah halaman, berikutnya adalah kita masuk kepada perwajahan atau setting layout dari sebuah karya tulis ilmiah ya. Jadi yang dimaksud dengan perwajahan itu apa? Yang dimaksud dengan perwajahan sebagaimana yang ada di dalam materi, perwajahan itu adalah tata letak unsur-unsur karangan ilmiah dan aturan penulisannya. Jadi dari perwajahan ini kemudian akan muncul tampilan atau format penulisan karya ilmiah. Jadi nanti tadi sudah saya sampaikan, jadi sebelum karya ilmiah panjenengan ketika membuat makalah atau skripsi, saya menghimbau untuk ketika mau di print out itu jangan terburu-buru langsung di print, silahkan di print preview supaya nanti pengaturannya itu sudah betul atau masih salah gitu. Jadi jangan sampai panjenengan sudah terlanjur ngeprint ya, mencetak banyak halaman tapi ternyata pengaturannya masih salah. Nah, ini sebelum di print out itu saya menghimbau agar dilihat dulu ukuran kertasnya ini sudah betul atau belum. Jadi nanti pengaturan-pengaturan semacam ini harus diperhatikan karena sekali lagi kita bicara mengenai penulisan karya tulis ilmiah. Jadi format penulisan karya ilmiah itu ya harus diperhatikan mulai dari ukuran kertasnya. Apakah itu A4 atau yang lainnya, kemudian huruf yang dipakai. Nah ini, jadi huruf yang dipakai font atau huruf yang dipakai itu umumnya kalau kita bicara mengenai karya tulis ilmiah itu biasanya dipakai adalah Times New Roman, tapi sekali lagi kembali kepada kampusnya masing-masing. Belum lagi nanti kalau terkait dengan transliterasi ya, transliterasi misalkan tulisan Arab kemudian dituliskan menjadi bahasa Indonesia, nanti pakainya Times New Arabic atau apa ini tergantung. Maka perhatikan huruf yang dipakai sebagai standar penulisan itu apa. Umumnya kalau makalah, kemudian tesis, skripsi dan seterusnya itu pakainya Times New Roman, tapi tidak menutup kemungkinan pakai font atau huruf yang dipakai itu lain, bisa pakai monggo lah nanti ada pilihannya, tapi sekali lagi jangan hanya mengikuti keinginan sendiri begitu, saya suka pakai jenis huruf yang ini misalkan, tidak seperti itu. Jadi ada aturan mainnya. Kemudian spasinya juga begitu, tepi batas atau piasnya juga harus diperhatikan. Jadi spasi misalkan untuk abstrak, ketika menyusun abstrak itu spasi itu biasanya spasi tunggal ya, spasinya hanya satu. Tetapi kalau untuk isi dari makalah kemudian isi dari skripsi itu kemudian nanti ada aturan beda-beda. Kalau makalah itu umumnya spasinya adalah 1,5 ya, tetapi kalau untuk skripsi itu biasanya spasinya ya, jadi jarak jarak antara tulisan atas dengan bawahnya itu ada aturan. Jadi kalau untuk ukuran makalah biasanya 1,5, tapi kalau untuk ukuran skripsi itu biasanya spasinya lebih lebar lagi, spasinya menjadi 2 begitu. Nah, kemudian bicara mengenai margin ya, tepi batas ini harus diperhatikan. Jadi dalam pengaturannya sebelum di print out itu harus diperhatikan. Jadi margin atas, margin kanan, kiri, margin bawah ini harus diperhatikan. Jadi di buku pedomannya itu silahkan dibaca terlebih dahulu, jangan asal dicetak. Jadi misalkan di situ menghendaki margin bagian atas itu 4, silahkan diatur lebih dahulu, misalkan ini 4, kemudian margin kirinya 4, ini 3 atau pakai 2,5, monggo ikuti aturan mainnya.
gitu. Jadi ini kita bicara mengenai skripsi ya, ketika menuliskan hal-hal semacam ini harus diperhatikan supaya nanti jangan sampai pada saat panjenengan sudah mencetak begitu banyak halaman tapi ternyata ada kesalahan dalam setting layoutnya. Oke, setelah kita bicara mengenai perwajahan ya, setelah kita tadi membahas tentang bahannya apa, dari kertas apa, spasinya bagaimana, kemudian tata letaknya sudah kita sampaikan. Sekali lagi semuanya harus merujuk kepada buku pedoman yang digunakan acuan untuk masing-masing instansi atau lembaga yang panjenengan ikuti. Nah, berikutnya adalah bicara mengenai penomoran. Nah, kita ketika menyusun makalah atau skripsi itu dalam hal penomoran juga tidak boleh sesuka hati, ada aturan mainnya. Jadi, dalam memberikan nomor itu harus diperhatikan. Pertama, penomoran dengan menggunakan angka Romawi kecil ya. Jadi kan Romawi itu kan ada yang dibuat besar, ada yang kecil. Nah, Romawi penomoran Romawi kecil ini untuk apa? Itu ya juga sekali lagi itu silahkan merujuk kepada buku pedoman masing-masing kampus. Tetapi paling tidak kita akan bicara mengenai kelaziman dari sebuah karya ilmiah. Biasanya kalau Romawi penomoran dengan angka Romawi kecil itu biasanya digunakan untuk halaman judul. Jadi misalkan panjenengan nulis judul itu biasanya di bawah itu ada tulisan Romawi kecil, misalkan angka 1i dan seterusnya itu. Kemudian untuk abstrak itu juga itu dengan menggunakan angka Romawi kecil, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, grafik, daftar singkatan dan lambang yang biasanya deskripsi di awal-awal itu biasanya menggunakan penomoran dengan menggunakan angka Romawi kecil. Nah, itu harus diperhatikan hal-hal semacam itu. Kemudian kalau untuk selanjutnya menggunakan angka Romawi besar ya. Jadi angka Romawi besar, angka Romawi kecil tadi misalkan untuk abstrak, daftar isi itu biasanya menggunakan abjad Romawi kecil. Itu biasanya dipakai untuk menuliskan penomoran di abstrak, daftar isi, kemudian kata pengantar dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah masuk kepada Romawi besar. Angka Romawi besar itu biasa digunakan untuk menomori bab ya, misalkan untuk bab pendahuluan, bab teori, bab metode, objek penelitian, artinya sudah masuk bab pembahasan lah ya. Itu biasanya digunakan untuk menggunakan misalkan bab 1. Nah, bab 1, bab 2, yaitu bab 3, bab penutup, bab pembahasan itu biasanya menggunakan angka Romawi besar. Jadi tulisan BA bab 1, satunya itu 1 besar. Jadi 1 menggunakan angka Romawi. Bab 2 menggunakan angka Romawi, bukan angka 2 pada umumnya, tapi menggunakan angka Romawi. Semacam ini harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah kalau tadi menggunakan angka Romawi kecil, kemudian angka Romawi besar, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau ketika kita menggunakan penomoran dengan angka Arab. Jadi penomoran dengan angka Arab ya, misalkan 0 sampai 9 dimulai dari bab 1 dengan daftar pustaka itu termasuk riwayat hidup. Ini lagi-lagi kembali kepada konvensi yang disepakati bersama di lembaga yang panjenengan ikuti. Jadi semacam itu. Kemudian berikutnya adalah tak kalah pentingnya adalah letak penomoran. Jadi setiap penomoran yang bertuliskan dengan huruf kapital, nomor halaman itu diletakkan berada di tengah atau di atas, di bawah, di tengah, di pinggir. Itu kembali lagi kepada aturan dari masing-masing kampus. Jadi ada kalanya penomoran itu diletakkan di bawah, ada kalanya di tengah bagian atas, ada kalanya di bagian pinggir. Contohnya kayak gini ya, saya tadi ngomong angka Romawi besar. Angka Romawi besar itu bisa digunakan untuk menuliskan bab. Jadi angka Romawi 1, bab 1, bab 2 berarti menggunakan angka Romawi besar. Nah, kita bicara mengenai letak penomoran. Jadi letak penomoran itu juga nanti masing-masing kampus punya konvensi ya, punya kesepakatan bersama bagaimana cara mengatur penomoran. Nah, tapi lazimnya, umumnya rata-rata ketika kita menuliskan di sini adalah bab ya, jadi ada bab besar begitu, bab 1, bab 2, bab 3, itu biasanya penomoran itu diletakkan di bawah, center ya, di bawah, di tengah. Tapi kemudian untuk di halaman berikutnya karena sudah tidak ada lagi bab di sini, sudah bab masuk pembahasan, itu kemudian halaman itu biasanya ditaruh di atas, kemudian di pinggir bagian kanan
seperti itu. Ada juga yang diletakkan di bawah. Maka sekali lagi aturan-aturan semacam ini harus diindahkan, tidak boleh sesuka hati, itu tidak boleh begitu. Maka semacam ini, tapi ini lazimnya seperti ini. Jadi ketika ada bab itu kemudian penomoran itu diletakkan di bawah di bagian tengah. Kemudian berikutnya apakah ini diletakkan di atas atau di bawah, tetapi lazimnya intinya tidak lagi di tengah gitu ya. Tetapi sekali lagi ya kembali kepada pedoman yang digunakan oleh kampus yang bersangkutan. Ini contoh ya. Contoh selanjutnya adalah bicara mengenai cover. Ini sangat penting sekali karena nanti sebagus apapun garapan panjenengan baik itu berupa makalah atau skripsi, tapi kalau dari covernya saja sudah ada kesalahan, itu pasti nanti akan dikembalikan yang harus direvisi gitu oleh para pembimbingnya begitu, oleh dosennya masing-masing. Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah penulisan judul ya. Penulisan judul ini biasanya digunakan dengan huruf tebal dan hurufnya menggunakan huruf kapital. Jadi judulnya ini kalau memang ada anak judul taruh di bawahnya. Kemudian kalau ini memang skripsi ya silahkan ditulis skripsi, kalau memang ini makalah silahkan ditulis makalah begitu. Ada juga kampus itu ketika tulisan skripsi atau makalahnya itu taruh di atas, kemudian judulnya baru di bawahnya. Monggo lah ya, jadi sekali lagi kita mengikuti peraturan dari kampus yang bersangkutan. Kalau memang skripsi, silahkan ditulis skripsi, tesis atau disertasi, atau itu makalah atau laporan. Kalau memang laporan praktek kerja, silahkan ditulis saja ini laporan praktek kerja, atau ini skripsi atau makalah atau apapun ini silahkan dituliskan, entah itu di atasnya atau di bawahnya sini. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini untuk apa? Misalkan sebagai syarat mengikuti perkuliahan, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, misalkan begitu. Dan seterusnya ini biasanya dituliskan di kampus manapun. Kalau skripsi ya biasanya skripsi ini diajukan untuk sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, atau kalau makalah digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah bla 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 dan seterusnya itu. Kemudian berikutnya adalah oleh di sini adalah maksudnya harus menjelaskan kira-kira yang menyusun tulisan karya ilmiah ini siapa. Kalau memang ini disusun oleh individu, silahkan dituliskan nama panjenengan disertai dengan NPM atau NIM, jadi nomor induk mahasiswanya. Kalau memang ini disusun secara kolektif atau lebih dari satu mahasiswa ya silahkan ditulis gitu. Jadi disertakan nama, kemudian kalau ada NIM-nya atau ada NIM-nya atau NPM-nya silahkan di dalam kurung dituliskan angka NIM-nya begitu. Kemudian kalau memang di sini diperlukan itu biasanya juga dibubuhkan juga dosen pembimbingnya atau dosen, kalau ini makalah itu biasanya dosen pengampu. Dosen pengampunya siapa silahkan ditulis gelar berikut nama lengkap dari dosen yang bersangkutan. Usahakan kalian sebagai mahasiswa jangan sampai salah dalam memberikan penulisan nama dari dosen yang bersangkutan. Mulai dari gelarnya itu diusahakan diminimalisir adanya kesalahan. Jadi pastikan kepada dosen yang bersangkutan penulisan gelarnya seperti apa, jangan sampai ada kesalahan daripada nanti harus direvisi ulang begitu. Kemudian kalau memang ini skripsi biasanya adalah nama dosen pembimbing ya. Kalau di untuk sudah S2, S3 itu biasanya istilahnya adalah promotor atau co-promotornya ada juga begitu, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2-nya. Monggo lah sekali lagi dalam membuat cover itu biasanya teman-teman juga harus merujuk pada kelaziman dari sebuah kampus yang bersangkutan. Kemudian berikutnya tak kalah pentingnya adalah karena ini adalah karya tulis ilmiah, biasanya kalau ini disertakan juga fakultas mana. Kalau panjenengan fakultas syariah silakan dituliskan fakultas syariah, program studinya apa. Kemudian yang terakhir adalah ada universitasnya atau kampusnya, entah itu sifatnya perguruan tinggi yang sifatnya sekolah atau institut atau universitas, silakan dituliskan di sini. Kemudian yang terakhir adalah kota di mana lembaga tersebut ada, dan yang tidak kalah pentingnya juga diakhiri dengan tahun ya. Jadi untuk mengetahui hasil karya ilmiah tulis yang panjenengan tulis itu suatu saat kalau memang ini dipublish kemudian ada orang yang membacanya itu paham, oh ini terbitan tahun sekian, oh ini dari kampus ini, oh ini penulisnya ini begitu. Ini bisa dijadikan sebagai rujukan dari para pembaca. Kira-kira itu ya untuk materi singkat kita pada kesempatan kali ini. Paling tidak mahasiswa di tingkat awal harus memahami bahwasanya teknik penulisan karya ilmiah itu harus memerhatikan hal-hal semacam ini, diantaranya terkait dengan bagaimana penomorannya, bagaimana spasinya, bagaimana margin atau batas tepi
kanan, kiri, atas, bawah itu juga harus diperhatikan. Hal-hal semacam ini jangan sampai mengganggu inti dari penulisan panjenengan. Jadi ketika hal-hal semacam ini sudah diindahkan sejak awal, nanti tulisan panjenengan, orang akan fokus kepada tulisan panjenengan. Kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.